kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, menganalisis, dan mengidentifikasi terkait administrasi. Selamat menonton. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang administrasi, kita harus mengetahui pengertian dari administrasi. Administrasi adalah serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok-kelompok tertentu dalam mencapai tujuan organisasinya dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang proses administrasi. Ada beberapa tahapan dalam proses administrasi. Yang pertama adalah planning. Planning, kita sudah tahu bahwa planning adalah menentukan sebuah tujuan atau arah dari sebuah organisasi. Yang kemudian adalah organization. Organization itu adalah proses pengelompokan suatu organisasi ke dalam struktur kerja, kemudian proses pembagian kelompok kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah actuating. Actuating adalah proses penggerakan atau proses pengarahan yang dilakukan oleh ketua organisasi kepada seluruh anggotanya. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling adalah proses memantau dan mengevaluasi proses kerja dari sebuah organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang administrasi, manajemen, dan organisasi. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah administrasi. Di sini adalah menentukan bagaimana suatu organisasi itu akan berlangsung. Kita akan menentukan tujuannya, menentukan fungsinya. Kemudian kita akan menyusun struktur-strukturnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Manajemen adalah proses di mana berlangsungnya suatu perencanaan tersebut. Jadi setelah kita merencanakan di bagian administrasi, selanjutnya di bagian manajemen kita melaksanakan yang udah kita rencanakan tersebut. Nah, di sini adalah fokus pentingnya, di mana kita mengelola sumber daya, kemudian sumber daya manusia juga di sini ada sumber daya yang kita miliki. Kemudian di sini kita strukturnya yang kita perbaiki. Nah, sedangkan organisasi adalah wadah di mana kita melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi organisasi ini sebagai tempat kita dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang teori administrasi. Yang pertama terjadi pada era klasik, yaitu pada tahun 1900 dan sampai 1950, di mana karakteristik dari administrasi pada era ini adalah bersifat hierarkis, rasional, dan juga kaku. Hanya pemimpin yang bisa mengambil keputusan, bawahan hanya bisa lakukan hasil dari keputusan tersebut. Nah, yang kedua adalah era modern. Era modern terjadi pada tahun 1950 sampai 1990. Karakteristik dari teori administrasi pada era modern ini adalah komunikasi sangat penting, kemudian organisasi merupakan hal yang lebih cair dan tidak bersifat kaku. Yang ketiga adalah teori digital. Pada era digital, yaitu pada tahun 2000 sampai sekarang ini. Di sini menerapkan bahwa administrasi itu bisa diterapkan melalui apa saja, melalui teknologi yang semakin canggih. Setelah kita mengetahui ketiga hal tersebut, selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah dan dapat menyelesaikannya dengan sebuah solusi. Berikut adalah sebuah wawancara yang telah saya lakukan dan juga masalah yang dihadapi oleh pebisnis tersebut. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosafat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu pebisnis usaha. Dengan siapa namanya, Bang? Radit. Radit. Pertanyaan pertama, bisa dijelaskan Bang sedikit tentang usaha atau organisasi yang sedang Abang jalankan? Ya, kita lagi menjalankan usaha bisnis UMKM ya, pinggir jalan. Dia tentang minuman dengan cemilan lah, respol kayak salad buah. Jadi kita di sini ada 3 outlet di Medan ini, salah satunya di sini.
di USU, pintu 4 USU, Dr. Mansur, satu lagi kita ada di Pesawan, satu lagi kita kalau Kapridi ada di Lapangan Menteng. Berarti udah banyak cabangnya ya bang. Berapa lah? Berarti jenis bisnis abang itu tentang minuman gitu ya bang. Ya, tentang minuman. Terus bagaimana struktur usaha yang abang jalankan? Siapa yang memimpin? Bagian apa saja yang ada gitu bang? Secara singkat aja bang. Sini ada owner, ada juga koordinator lapangan dan tim karyawan-karyawan lautnya komplain. Tujuan utama dari bisnis ini untuk apa gitu bang kira-kira? Untuk mencari keuntungan? Untuk mencari keuntungan, kita juga di sini bisa buka lapangan kerja buat kawan-kawan yang mau kerja kan, kita butuh semakin nambah order kan kita semakin nambah karyawan. Jadi kita di sini juga bantu kawan-kawan yang mau kerja, cari-cari uang jajan, anak-anak kuliah, kita support. Kemudian yang terakhir bang, kekurangan dari usaha yang abang jalankan. Mohon maaf jika pertanyaan selanjutnya terpotong karena keterbatasan memori. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kekurangan dari bisnis yang dijalankan oleh sang pemilik. Nah, jadi kekurangan yang dijelaskan oleh sang pemilik adalah bahwa mereka tidak memiliki tempat yang pasti, yang memadai untuk melakukan bisnis mereka. Bisnis yang mereka jalankan bersifat dinamis, kemudian tidak memiliki lapak yang permanen, dan kemudian kadang memiliki kendala dalam parkiran liar yang terjadi. Solusi yang dapat dihasilkan pertama adalah mempromosikan bisnis abang tersebut di online seperti di Gojek, GoFood, kemudian Shopee Food dan lain sebagainya yang bersifat online. Yang kemudian adalah ikuti event-event yang telah tersedia seperti Car Free Day, kemudian bazar UMKM atau acara dari kampus dan sebagainya, menunjang bahwa tempat yang dinamis bukanlah sebuah masalah. Dan yang terakhir adalah membuat desain dan logo yang unik. Walaupun tidak memiliki tempat yang permanen, setidaknya kita perusahaan atau bisnis tersebut memiliki identitas yang dapat kita kenal dan dapat diingat.